and gentlemen, welcome to our exclusive virtual book launch by Arwin Rashid, titled Digital Banking Revolution. I'm your host, Denny Suryo. Dan saya Luisa Kusnandar. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu sekalian dalam acara book launch yang berjudul Digital Banking Revolution oleh Bapak Arwin Rashid. So Denny, did you know that we have people joining us from all corners of the world for this virtual book launch today? Yeah, and it's amazing that we have people from all around the world actually joining us today. So we from Jakarta, let's give a shout out to some of the cities that we have here, shall we? Let's do it. So here are the cities: Perth, Melbourne, Singapore, and Tokyo. We'd like to welcome Hong Kong, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City, and New Delhi. Hello, Zagreb, Istanbul, Santiago, Baguio City, Tashkent. We like to say Geneva, Zurich, London, Paris, bonjour, Amsterdam, Mahé, Seychelles. And also Rome, Munich, Berlin, Chicago, Jacksonville, and Stuttgart. And Rawalpindi, Tehran, Abu Dhabi, San Francisco, and Helsinki. Wow, isn't that amazing? Yeah, it truly is. Nah, kami juga ingin menyapa para senior, tokoh-tokoh dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sudah hadir pada hari ini. Ya, Luisa, kita juga hari ini sangat istimewa sekali karena sebelum kita akan menyaksikan book launch yang akan dilakukan oleh Pak Arwin, kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa sambutan dari 3 pembicara utama. That sounds very interesting, Dan. So tell us, who are our special guests? Well, we will hear first our 3 distinguished guest speakers. The first one we heard from Bapak Wimbo Santoso, Chairman of the Indonesian Financial Services Authority. Next, we have Dato Sri Nazir Razak, founder of Ikhlas Capital and former chairman of CIMB Group and former president commissioner of CIMB Niaga. And we also have Professor Renal Kazali. He is the founder of Rumah Perubahan and the president commissioner of PT Telkom Indonesia Tbk. Baik, dan setelah itu kita akan langsung menyaksikan launching dari Digital Banking Revolution oleh Pak Arwin Rashid yang akan kemudian dilanjutkan dengan talk show yang akan dimoderasi oleh Denny Suryo. Yeah, and after our 3 distinguished guest speakers, we will hear a short presentation on Arwin Rashid's latest book called Digital Banking Revolution. A book launch ceremony after that, and subsequently a talk show moderated with the following panelists. The first panelist we have, Luisa, is Bapak Rizwinandi. He is the executive head of OJK. We will also have Bapak Adrian Gunadi, founder of Investri, head of the Indonesian FinTech Association. And also we will have Bapak Tigor Siaan, who right now is the CEO of PT Bank CIMB Niaga Tbk. You know what, Denny? I think this event is going to be revolutionary. I absolutely agree with you. So without further ado, let's hear from our first guest speaker, the President Commissioner of PT Telkom Indonesia Tbk, Profesor Renal Kazali. Saya ingin memberikan ucapan selamat kepada sahabat dan senior saya, Bapak Arwin Rashid, yang meluncurkan buku pada sore hari ini berjudul Digital Banking Revolution, belajar dari digital CIMB Niaga dan tips bertahan di era fintech. Menarik buku ini karena ini adalah penjelajahan dari seorang top eksekutif yang berpengalaman. Pak Arwin luar biasa sekali, ya, pengalamannya di dunia perbankan, tapi juga pernah di perusahaan telekomunikasi, dan juga adalah menjadi pemikir di bidang manajemen. Saya membaca dan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi, ada aspek disruptions, ada aspek merger dan akuisisi. Pengalaman beliau terlibat ketika merger CIMB dengan Bank Lipo, kemudian memimpin sejumlah bank, dan tidak main-main, ini bank-bank besar, dan perusahaan yang pernah dipimpin juga perusahaan besar, sekelas PT Telkom, yang sekarang kebetulan saya dipercaya sebagai chairman atau komisaris utama di perusahaan itu. Saya ingin menggarisbawahi sejumlah hal dari buku ini. Kita semua saat ini bicaranya tentang pandemi, tentang COVID-19, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, dan semuanya menghadapi era uncertainty. Bagaimana mengelola di era uncertainty ini adalah satu tantangan besar. Dan ada hal yang relevan dari buku ini adalah setelah pandemi ini berlalu, pasti kita akan menjalani satu fase baru, yaitu akan banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengalami merger dan akuisisi. Ada perusahaan yang diuntungkan,
ada perusahaan yang mempunyai kelebihan cash rich, dan ada perusahaan yang sangat lemah dan akhirnya membutuhkan bantuan dari yang lain. Di sektor keuangan kita sudah menyaksikan sejumlah bank mulai mencari partner, mulai mencari teman, dan mulai dilakukan kerjasama-kerjasama. Itu yang pertama, merger dan akuisisi. Yang kedua, disrupsi itu selalu akan mendatangkan teknologi, menimbulkan inovasi baru, memudahkan, memurahkan, dan tentu saja akan bisa mematikan yang lama. Ya, jadi akan muncul seperti yang sudah ada sebagian dibahas di buku ini yang namanya neobank. Neobank berbeda sama sekali dengan yang disebut digibank. Juga bukan bank biasa yang kemudian transformasi biasa menjadi neobank. Neobank atau new bank itu tentu saja dengan teknologi, dan Anda boleh mengosongkan, membuat bank lama menjadi cangkang, dan kemudian cangkangnya saja yang dipakai, tapi kemudian dirubah, tidak mempunyai cabang, tapi hanya cabangnya ada di sini, dan di sini akan digunakan mobile apps yang berakibat jumlah karyawan yang digunakan sangat sedikit, sangat bergantung kepada big data, ya, database, memahami pelanggan, cost-nya sangat murah, yang berakibat fee yang di-charge kepada customer harusnya lebih murah, dan bisa menyasar kepada atau ditargetkan kepada customer yang unbanked, yang belum terlayani oleh sektor keuangan atau sektor perbankan. Tetapi belajar dari kasus yang terjadi dalam digital disruptions, ya, Gojek melayani segmen di bawah yang belum bisa menggunakan jasa transportasi yang murah sekali. Dulu hanya Rp10.000 untuk ngirim barang, dan naik Gojek itu sangat murah sekali. Mula-mulanya memang yang di bawah, yang untargeted begitu ya, yang belum ditarget oleh perusahaan lama. Tetapi waktu berjalan, akhirnya yang di atas juga rontok, ikut ke situ. Nah, jadi ini akan menjadi persoalan baru bagi mereka yang melakukan pendekatan dengan cara-cara lama. Karena konsumen ini berubah terus. Generasi tua, generasi lama, ini uangnya masih banyak di perbankan. Ya, karena orang lama ini yang uangnya banyak. Tetapi perlahan-lahan dia akan fading away, bergeser, dan digantikan oleh new customers yang benar-benar mereka hidupnya di dunia mobile apps dan hidupnya diatur oleh algoritma. Algoritma ini yang mempertemukan kita semua, mempertemukan customer dengan bank, customer dengan segala provider, bahkan jodoh pun dipertemukan di sini, mainnya juga di sini, ya, sehingga kemudian dia mempunyai ekosistem yang tidak terbatas hanya pada sektor keuangan. Apa akibatnya? Akibatnya disrupsi yang sudah kita kenal dan terjadi di tempat-tempat lain juga akan menerpa sektor keuangan. Nah, hal-hal seperti ini tentu dibahas oleh Pak Arwin. Tentu saja ini akan sangat bermanfaat dan memperkaya hasanah kita, hasanah berpikir mengenai the digital revolutions, khususnya adalah digital banking. Semoga buku ini sukses dan dapat digunakan untuk menjelajahi kehidupan baru yang berbeda sama sekali. Oh ya, saya ingatkan juga pada teman-teman yang nanti akan menggunakan skor dan sebagainya. Ini accounting-nya bisa berubah nih, ya. Karena ini dasarnya pembiayaannya nanti adalah lebih kepada venture capital, ya, dan tentu saja lebih banyak OPEX daripada CAPEX-nya. Nah, bagaimana kalau dari OPEX nanti biayanya menghasilkan asetnya lebih banyak intangibles-nya. Nah, intangibles ini yang tentu saja teman-teman di dunia accounting harus legowo dan mulai bisa melihatnya. Dan para analis tentu akan menilai dengan cara yang berbeda. Investor melihat dengan cara yang berbeda. Mari kita perbarui terus ilmu kita, pengetahuan kita, semoga bermanfaat. Selamat Pak Arwin. Baik, terima kasih Profesor Renal Kasali. Nah, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kita mau menyapa dulu nih sejumlah tamu yang sudah hadir secara virtual. Antara lain ada Mr. Dato Sri Nazirasa, founder of Ikhlas Capital. Hello and thank you for joining us. And also hello to Mr. Hiro Mori, Director Executive Vice President of Mori Building. Yes, and we also would like to say welcome kepada Bapak Fadel Muhammad. Kami mengucapkan selamat datang atas kehadirannya, dan juga di sini juga Pak Irman Gusman. He's a former chairman of the Indonesian Regional Representative Council 2014-2016. Terima kasih dan selamat bergabung, Pak.
Now we will move on to our next speaker. We would like to welcome the founder of Ikhlas Capital and former CEO and chairman of CIMB Group and former president commissioner of CIMB Niaga, Dato Sri Nazirasa. Let me start by congratulating Pak Arwin on the launch of his new book, Digital Banking Revolution. It is incredibly generous of Pak Arwin to dedicate so much time and energy to this project. I think it will have a significant impact on our understanding of what digital technology is doing to banks, to banking, and I think it will also help us think about how to navigate the challenges that all this brings to all of us. I first met Pak Arwin back in 2007 when he was appointed CEO of CIMB Niaga. Then we had just merged Bank Niaga with Lipo Bank, and we wanted the best possible CEO for the job. We had identified CIMB Niaga as the second most important entity within CIMB Group, and Indonesia as our fastest growing market. And Pak Arwin came highly recommended, and of course with experience firstly at Bank Niaga, coincidentally, but also as CEO of PT Telkom. He established himself as leader of Bank Niaga very quickly, and with his knowledge of both banking and telecommunications, was able to identify the need for us to leverage technology as we looked at diversifying our business away from our core strength in wholesale banking to more consumer and SME banking. In that process, Pak Arwin spearheaded the launch of many new initiatives such as Go Mobile, Reckoning Ponsel, and CIMB Clicks in Indonesia. At that time, it was quite clear that CIMB Niaga was most associated by consumers with technology. And at the same time, within the CIMB Group, it was also quite clear that CIMB Niaga took the lead, and the rest of CIMB Group learned a lot from the experiences of CIMB Niaga in digital technology. CIMB Niaga's experience with digital technology offers a rich trove of knowledge from all of us, for all of us to learn from. It's not just about being first mover, it's also about withstanding the giants of the industry, banks, as well as digital ecosystems, and also the forthcoming neobanks that are emerging in all countries and Indonesia too. With that, let me just urge all of you to read Pak Arwin's book and once again offer my congratulations to Pak Arwin. Thank you, Dato Sri Nazirasa. It's good to see you again. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Syahri Sabirin. Beliau adalah Gubernur Bank Indonesia di tahun 98 sampai tahun 2003. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama akan menyaksikan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua OJK, Bapak Wimbo Santoso. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada teman saya, Bapak Arwin Rashid, yang telah meluncurkan buku berjudul Digital Banking Revolution, Belajar dari Digital, CIMB Niaga dan Tips Bertahan di Era Fintech. Buku ini sangat menarik karena menceritakan pengalaman Bapak Arwin Rashid dalam memimpin Bank CIMB Niaga menjadi salah satu bank yang berhasil melakukan transformasi digital melalui pengembangan digital. Buku ini sudah sepantasnya menjadi benchmark dan lesson learned untuk seluruh pelaku industri perbankan dalam melakukan transformasi digital, terutama dalam meningkatkan daya saing industri perbankan dalam menghadapi masifnya perkembangan teknologi. Seperti kita ketahui, digital banking bukan sekedar memindahkan fungsi kantor bank ke internet, atau mobil channel, karena hal ini masih belum cukup untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan seiring dengan perubahan behavior masyarakat
pasca perkembangan teknologi dan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, digital bank di Indonesia diharapkan dapat memberikan pelayanan yang buy-in banking, di mana nasabah dapat menikmati dan mengakses layanan keuangan dan non-keuangan yang terkoneksi dalam satu ekosistem digital banking. Ekosistem yang terkoneksi ini memungkinkan digital bank untuk menawarkan layanan tambahan atau value added services di luar bisnis bank tradisional. Ekosistem ini akan menempatkan bank sebagai lembaga keuangan berdaya saing tinggi dan relevan dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang berorientasi digital. Selain meningkatkan daya saing, digital bank dapat menjadi katalisator dalam menciptakan pelaku usaha yang berbasis digital seperti UMKM digital, di mana digital banking menjadi sarana untuk menumbuhkan digital awareness bagi pelaku UMKM dan masyarakat, terutama terkait dengan transaksi keuangan. Digital awareness nantinya juga akan meningkatkan digital dan financial inclusion, di mana masyarakat yang selama ini berada dalam kategori unbankable dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah melalui platform digital. Namun demikian, target digital banking tersebut tidak serta-merta tercapai tanpa strategi pengembangan digital komprehensif. Untuk itu, manajemen bank diharapkan memiliki mindset yang adaptif, forward-looking, dan berorientasi pada kepuasan konsumen. Saya yakin ketika mindset inilah yang dipegang teguh oleh Pak Arwin dalam melakukan transformasi digital pada Bank CIMB Niaga. Dalam mencapai transformasi digital di sektor jasa keuangan, OJK akan terus mendorong lembaga jasa keuangan terus berinovasi dan menciptakan produk-produk digital yang akan meningkatkan daya saing industri jasa keuangan dan sekaligus memberikan manfaat yang lebih bagi nasabah dan konsumennya. OJK akan mendorong sinergi dan kolaborasi antara industri perbankan dengan perusahaan berbasis teknologi dalam mengakselerasi transformasi digital dengan tetap memperhatikan governance dan manajemen risiko yang berlaku. Akhir kata, kepada Pak Arwin, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini, dan semoga ini dapat menjadi wake up call dan menambah khasanah bagi seluruh pelaku industri keuangan dalam melakukan transformasi digital untuk memberikan layanan keuangan di Indonesia. Selamat buat Pak Arwin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wimbo Santoso atas sambutannya. Kami juga ingin, we would like to also welcome this Pak Sugiarto, who was our former State Minister of State-Owned Enterprises as well. And we would like also to welcome Tan Sri Muhammad Nur Yusuf. He is now the chairman of Malaysia Aviation Group. Wow, we have more people coming in Yes. every second. Yes, you know, we have more than 300 people right now. That's fantastic. It's amazing, amazing. Yes, dan untuk acara selanjutnya, ini adalah acara yang sudah kita nanti-nantikan. Mari kita sama-sama mendengarkan presentasi dan virtual book launch Digital Banking Revolution oleh Bapak Arwin Rashid. Untuk itu, dengan segala hormat, let's welcome to our virtual stage, Bapak Arwin Rashid.
Thank you, Danny and Luisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang saya muliakan. Senior-senior saya yang banyak hadir di sini yang sangat saya hormati. My overseas friends, partners, including relatives who are watching this show. Sahabat-sahabat saya dari dunia perbankan, keuangan, telekomunikasi, fintech, akademisi, dan dunia usaha yang berbahagia. My loving family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang saya muliakan. Hari ini, sore ini merupakan suatu hari yang sangat membahagiakan saya dan suatu kehormatan yang luar biasa buat saya, bahwasanya saya bisa menyambut kehadiran Anda semuanya dalam acara buku saya yang berjudul Virtual Book Launching Digital Banking Revolution dan talk show tentang digital banking dan fintech. Dalam kesempatan ini tentu saya ingin ucapkan banyak terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman menyempatkan diri untuk hadir dalam acara ini. Terima kasih kepada keynote speakers yang kita dengar tadi, yang juga menulis kata pengantar di buku saya, Bapak Wimbo Santoso, Dato' Sri Narendra Razak, Profesor Rena Kasali, dan juga nantinya kita akan mendengar talk show. Terima kasih kepada panel speakers, sahabat-sahabat saya, Bapak Risunandi, Bapak Tigor Siaan, dan Bapak Adrian Gunadi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat saya yang telah bersedia memberikan video ucapan selamat di acara ini, juga di dalam testimoni buku saya, dan juga yang telah berbagi cerita dalam buku saya. Thank you so much to all of you. Tentu suatu acara nggak akan terjadi kalau kita nggak punya jaringan yang baik dalam hal ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya di PT Telkom Indonesia yang telah menyediakan support jaringan untuk acara ini. Terima kasih kepada production house. Pertama adalah Weir Production yang membuat episode augmented reality yang kita akan lihat dalam acara ini. Weir Group adalah salah satu augmented reality yang paling terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia. The production house Infinity Production yang menciptakan virtual production ini. So, bapak-bapak, ibu-ibu, let's begin the show. Di depan Anda semuanya ini adalah semuanya computer graphics. Nggak terasa. Ini semuanya adalah khayalan, virtual. Marilah kita lihat yang lebih lengkap. Bapak-bapak, ibu-ibu, ladies and gentlemen, welcome to the virtual world. Buku saya berjudul Digital Banking Revolution. Ini adalah buku saya yang ketiga setelah saya meluncurkan buku tentang transformasi Danamon di tahun 2006. Buku kedua saya adalah tentang value creation PT Telkom Indonesia di tahun 2015. Kali ini, saya memilih judul Digital Banking Revolution karena saya berpendapat bahwa ini adalah topik yang sangat relevan bagi industri perbankan dan keuangan saat ini, serta tantangan industri keuangan ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ladies and gentlemen, digitalisasi telah merubah secara nyata dan komprehensif landscape banking dan bisnis. Sesungguhnya, era digitalisasi itu baru mulai sejak kita masuk di 3G. 3G masuk di Indonesia di tahun 2006, juga di banyak negara di dunia, walaupun mulainya itu di sekitar tahun 2002-2001. Pada saat si 3G lah, lahirnya banyak perusahaan-perusahaan startup yang sekarang ini menjadi perusahaan besar dengan valuasi di atas miliaran US dollar. Sebutkan aja berapa perusahaannya itu. Kalau di Indonesia kita sudah tahu misalnya Tokopedia, Bukalapak, ada Gojek tentunya, ada Traveloka, ada Booking.com, ada Bobo-Bobo, ada Sepulsa,
dan seterusnya, dan seterusnya. Di luar negeri kita sudah tahu yang populer ada Netflix, Spotify, Uber, WeWork, Airbnb, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya sangat bersyukur ketika terjadi transisi dari 2G ke 3G, saya adalah seorang banker yang sempat bertugas di dunia telekomunikasi. Saya banyak belajar dari teman-teman saya dari PT Telkom, memberikan saya edukasi tentang digital, tentang teknologi, dan tentang masa depan dari ponsel atau handheld device. Bagi teman-teman dalam acara ini yang nggak terlalu familiar dengan istilah 3G, 4G, 5G, sekarang ini, saat ini, kita berada di era 4G. Contoh, kalau kita mau download satu film dari Netflix yang punya durasi 2 jam high definition, membutuhkan waktu 6 menit. Tapi, kalau sudah masuk era 5G, hanya membutuhkan waktu di bawah 5 detik. Luar biasa. Oleh karena itu, dalam buku saya menceritakan bahwa Indonesia itu sudah digital ready. Bayangkan ya, ada 160 juta orang di Indonesia yang sudah online internet. Dan rata-rata pemakaian HP atau ponsel, jangan kaget, adalah di atas 8 jam sehari. Bayangkan sehari itu ada 24 jam. Kita tidur 8 jam, masih sisa 16 jam. Separuh dari 16 jam itu adalah main ponsel atau HP. Indonesia juga ya adalah pasar nomor 4 untuk Facebook, WhatsApp, Instagram, top 10 untuk Twitter. Itulah sebabnya ya, dalam buku ini saya ceritakan adalah bahwa dunia perbankan harus go digital. Saya cerita di buku itu antara lain ya, berapa alasan utama. Itu pun disampaikan juga oleh Pak Wimbo dalam sambutan beliau ya. Ya tentu alasan yang paling utama adalah untuk memberikan suatu customer experience yang amazing, yang menakjubkan. Digital banking itu juga akan banyak reduce transaction cost, jauh lebih murah kita tuh kirim uang pakai ponsel daripada kita ke ATM. It's a different game altogether. Dan lain-lain juga. Dan juga yang didukung oleh pemerintah adalah bahwa digital banking ini tidak membutuhkan cabang murni. Maka itu sangat mensupport financial inclusion. Namun ada satu hal yang penting menurut saya, yang saya lihat dengan lewatnya waktu, kenapa bank harus go digital, adalah untuk mengantisipasi growing presence dari pelaku keuangan non-bank, yaitu fintech and neobank. Bapak-bapak, ibu-ibu, ladies and gentlemen, untuk lakukan transformasi digital juga tidak mudah ya. Ada satu studi dari salah satu konsultan terkemuka di dunia menyatakan bahwa ada 9 kendala yang harus diatasi oleh bank kalau mereka tuh mau go digital. Mulai dari budaya sampai ke digital talent, sampai ke modal, dan juga nggak kalah pentingnya support and commitment dari senior management dan shareholders. Oleh karena itu, memang membutuhkan upaya bersama ya, kalau memang sungguh-sungguh harus sudah disepakati, harus go digital. Saya ada satu cerita yang saya mau share di dalam acara ini. Waktu saya bertugas di CIMB Niaga di tahun 2011, tim digital banking berhasil meluncurkan suatu dompet digital berbasis ponsel. Berbasis nomor ponsel, namanya rekening ponsel. What is so special about dompet digital itu adalah bahwasanya kita bisa mengirim uang ke nomor ponsel mana saja. Jadi nomor ponsel itu menjadi nomor rekening. Amazing. Tidak itu saja, kita bisa belanja, kita bisa narik uang dari ATM tanpa punya rekening, tanpa punya kartu ATM. Bahkan pada saat itu, kita disebutkan sebagai bank pertama yang meluncurkan digital wallet berbasis ponsel di Indonesia, bahkan di Asia, sehingga kita menang award MURI dari Pak Jaya Suprana.
Fast forward, produk ini terus berkembang, makin sukses, tapi apa yang terjadi kalau kita cermati data sekarang, bahwasanya adalah bahwa pemenang dalam dompet digital berbasis ponsel bukanlah dari bank, tapi dari pelaku keuangan non-bank. Saya rasa Anda sudah tahu semuanya. Siapa tuh mereka? GoPay, OVO, Dana. Itu adalah fakta, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwasanya boleh saja bank dengan kekuatan modal dan akses to teknologinya itu bisa meluncurkan produk yang canggih, tapi nggak nyangka ada pelaku keuangan non-bank yang bisa ngejar dari belakang dan menjadi market leader di dalam space pentempuran untuk dompet digital. Fintech is very simple, adalah suatu technology company yang provide digital financial services. Oleh karena itu, kita harus antisipasi bahwa mereka itu akan terus tumbuh. Karena saat ini di dunia ada lebih dari 15.000 fintech. Padahal mereka itu baru mulai di tahun 2005. Bahkan, salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia adalah perusahaan fintech, namanya Ant Financial. Dimiliki oleh Alibaba Group. Size-nya sekarang ya, $150 miliar valuation US dollar. Lebih besar daripada investment bank terbesar Goldman Sachs. 3 kali lebih besar daripada bank terbesar di ASEAN seperti DBS Bank. Ini adalah fakta. Oleh karena itu, kita nggak boleh ya menganggap remeh bahwa fintech itu masih kecil. Memang di Indonesia itu dia masih kecil, tapi di dunia sudah kelihatan beberapa contoh mereka itu makin besar. Sekarang ini, penetrasi fintech di beberapa negara sudah di atas 50%. Kemudian dari fintech lending, menurut data OJK, jumlahnya itu masih kecil, hanya 20 triliun rupiah, nothing compared to pembiayaan bank sebesar 5.500 triliun. Tapi di dunia, mereka itu sudah mencapai ya more than 300 billion dollar. Itu saja sudah 5.000 triliun sendiri. Dan growing tiap tahun 25% per tahun. Selain fintech, saya juga mau cerita mengenai pelaku keuangan non-bank yang kedua. Yang di Indonesia belum banyak kedengaran nih. Tapi di luar negeri sudah sering disebutkan di media dan di research segala macam, namanya neobank, dari istilah neobank atau the challenger bank. Neobank intinya adalah a full online bank. Dia nggak perlu cabang sama sekali, maka itu OJK sangat menyukai kalau kita lakukan digital, kita bisa penetrasi kantong-kantong yang tidak ada banking melalui digital services, dan semuanya itu ya mengacu kepada ponsel. Jangan lupa ya, di Indonesia ini ada 300 juta SIM card ya. Bayangkan, lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Jadi boleh dibilang ya, banyak orang nggak punya rekening bank, tapi almost everybody ada ponsel. Dan bahkan ya, smartphone di Indonesia ini sudah melampaui 150 juta units. Neobank ini mulainya di tahun 2016. Dan sekarang di dunia ini ada ya 45 neobank di seluruh dunia. Apa yang menarik mengenai neobank ini, yang saya cermati dan saya cerita di buku saya, adalah bahwasanya neobank ini dimanage oleh mereka yang bukan bankers. Sama dengan fintech. Saya beruntung ya mempunyai beberapa teman-teman di dunia fintech, dan mereka tuh semuanya bukan orang bank loh. Mungkin dari bank siapa tuh? Orang risk management. Itu dari bank. Tapi the technology guy, the operations guy, the marketing guy, the CEO itu biasanya adalah orang dari luar industri bank. Jadi ini suatu fakta yang perlu kita cermati itu. Saya kasih contoh ya. Di Swedia ada satu bank ya, namanya Klarna Bank. Sebenarnya dia itu adalah shopping app. Sama dengan di Indonesia ini namanya apa? Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee atau Lazada. Dia itu adalah shopping app di mana dia itu menawarkan jasa keuangan shop now, pay later.
program cicilan dia itu sangat-sangat populer di Eropa. Sekarang karena bank ini setelah belum berapa tahun berdiri, sudah punya 85 juta nasabah, beroperasi di 17 negara, dan terkoneksi dengan 200.000 merchant dan retailers. That is a neobank. Contoh kedua, di Korea ada Kakao Bank. Kakao Bank ini bukan Cocoa ya, tapi Kakao Bank. Induknya itu adalah KakaoTalk. KakaoTalk di Korea itu adalah seperti WhatsApp yang kita pakai di mana-mana. Ada lebih dari 40 juta user KakaoTalk, dan mereka itu memutuskan untuk membuat neobank, diberi izin oleh regulator Korea. And guess what happened? Hari pertama dia operation, dia bisa menggait lebih dari 200.000 rekening. Dan dalam 2 minggu operation, dia bisa menggait 2 juta rekening. Padahal ya, saya ingat waktu saya di Siamin Niaga, kalau kita bisa menambah nasabah 1 juta per tahun, kita sudah happy sekali. Ini Kakao Bank in Korea, dia bisa menggait 2 juta nasabah dalam 2 minggu. Sekarang ini, by the way, mereka sudah punya 10 juta nasabah. Dan kalau Korea punya 50 juta penduduk, berarti 2 dari 10 penduduk Korea punya rekening di Kakao Bank. Itulah neobank yang perlu kita antisipasi dan kita sadari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ladies and gentlemen, tadi saya panjang lebar cerita mengenai fintech, mengenai neobank. Kepikiran nggak sama kita, kenapa sih mereka tuh bisa tumbuh begitu lincah? Kenapa mereka itu kok gesit sekali ya melihat peluang? Kalau saya pelajari, ini sebenarnya berkaitan dengan paradigma mereka itu beda dengan conventional bankers. Ada perbedaan nyata antara paradigm dari fintech neobank sama paradigm dari conventional bank. Antara lain apa? Kalau di conventional bank, kita bicara mengenai pertumbuhan aset. Bagi mereka itu aset itu nggak penting, yang penting valuation. Kalau di bank, kita bicara selalu mengenai laba bulanan, kuartalan, payback kita bagaimana. Kalau bagi mereka itu is about volume, increase in volume and market share. Kalau di bank ya, kita ini jaga betul mengenai biaya. BOPO kan, biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Tapi kalau di fintech neobank, mereka bicarakan berapa banyak uang harus saya bakar setiap bulan untuk bisa mengejar volume dan market share. Dan kalau di bank, kita selalu bilang bahwa teknologi itu apa? Teknologi itu adalah business enabler. Tapi bagi fintech neobank, mereka tuh bilang bahwa teknologi itu opens new businesses. Jadi mereka itu selalu mendalami new technology. Different paradigm, different mindset. Jadi bagi kawan-kawan saya di dunia perbankan, kalau kita mau menghadapi atau kerjasama kolaborasi dengan fintech neobank, perhatikanlah bahwa mindset mereka itu nggak sama dengan the conventional banker. Different mindset, sebagaimana kita lihat di dalam paradigm itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah berapa tantangan eksternal yang dihadapi ya oleh bank yang saya ceritakan secara ringkas. Ada 2 hal yang mau saya cerita di sini yang merupakan bagian dari buku saya juga. Saya menceritakan bahwa ada 2 hal yang merupakan tantangan internal yang harus dihadapi oleh bank yang berkaitan dengan budaya, transformasi budaya. Saya sebutkan itu yang pertama adalah menyangkut customer and users experience. Saya rasa banyak teman-teman saya tahu bahwa ini adalah topik yang selalu dekat di hati saya. It's all about creating an amazing customer experience. Dalam bank ya, dalam bisnis itu harus ada satu panglima. Seringkali ya panglimanya itu suka benturan. Ada panglima risk management, sama panglima compliance, sama panglima cost efficiency, sama panglima marketing. Tapi kalau kita ini adalah service industry, semuanya itu ya boils down into the customer experience. Kalau customer itu happy, puas sama kita, dengan sendirinya mereka akan pilih kita sebagai the bank of choice. Saya nggak mungkin
dalam waktu singkat menceritakan banyak mengenai customer experience, tapi saya mau pinjam customer experience modelnya dari Disneyland. The whole customer experience of Disneyland ya mengacu ke satu kalimat saja. Inilah dia kalimatnya. The problem faced by the customer becomes our problem. Itu saja. Anda mau pikirkan pelayanan yang baru, mau memikirkan produk yang baru, ingat, pikirkan selalu bahwa apabila nasabah itu nggak ngerti, bingung, atau susah, atau ribet, atau nggak paham, itu semuanya problem. Menjadi problem kita. Itu harus kita atasi segera. Salah satu poin penting, pilar di dalam transformasi budaya, apalagi kalau kita mau jadi digital bank. Karena di dalam dunia fintech, mereka juga menggunakan istilah UX, the user experience. Transformasi kedua yang berkaitan dengan budaya, yang mau saya ceritakan di sini, yang saya juga ceritakan di buku saya tentunya, adalah mengenai cross-selling. Bunyinya sederhana ya, cross-selling. It's simple, tapi dari pengalaman saya pernah di berbagai institusi, itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena sudah menjadi fakta dan saya rasa kita tahu semuanya, bahwasanya banyak sekali terjadi silo-silo di sana-sini. Terjadi kubu-kubu, terjadi ego-ego, sehingga masing-masing kepala divisi mengedepankan egonya daripada kepentingan perusahaan. Jadi saya stres dalam buku saya ini, betapa pentingnya kita harus cross-selling kayak di bank. Selalu ada contoh klasik ya, tarik-menarik antara divisi kartu debit sama divisi kartu kredit. Nggak sinkron antara divisi nasabah prioritas dengan divisi korporasi yang mempunyai nasabah corporate yang kandidat nasabah prioritas semuanya. So basically cross-selling itu dalam satu kalimat adalah bagaimana kita bikin customer of the product menjadi customer of the bank. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin saya hormati, ladies and gentlemen. Dalam kesimpulan buku saya itu, saya mencatat ada 3 PR. Dunia perbankan harus pikir ke depan. Pertama, adalah bank harus segera prepare untuk 5G. Why segera prepare? Karena ketika kita tuh masuk ke 3G, itu adalah game changer. Sebagaimana saya cerita di awal. Banyak perusahaan startup tuh mulai di 3G menjadi raksasa sekarang. 2G ke 3G is a game changer. 3G ke 4G adalah kecepatan meningkat. Tapi 4G ke 5G is another game changer moment dalam journey kita bersama. Oleh karena itu, saya menghimbau sekali semua teman-teman di dunia keuangan harus prepare for the 5G era. Antara lain, kita harus paham itu. Apa itu, for example, artificial intelligence, yang disampaikan oleh Pak Mokhtar Riyadi. Bagaimana itu misalnya virtual reality, bagaimana itu big data atau deep data, augmented reality, ada blockchain, cloud computing, ada juga biometric recognition, dan seterusnya. Saya mau kasih satu contoh ya, mengenai augmented reality. Apa itu augmented reality? Secara sederhananya adalah sesuatu yang tidak real, yang diimpose kepada sesuatu yang real. Jadi kalau kita mau lihat dari segi prakteknya, bayangkan Anda jalan di mall, di Singapura, di Paragon, di Malaysia, mungkin di Bukit Bintang, di Indonesia perginya ke Senayan City, Anda buka HP Anda, buka kameranya, dan bidik ke satu toko. Disitulah augmented reality-nya itu bermain. Akan keluar animasi apa saja promosi yang ada di toko itu. Atau contoh lain lagi, Anda bidik kamera Anda ke satu gedung, taruhlah di Sudirman, atau di Orchard Road misalnya, kemudian akan keluar ATM bank mana saja yang ada dalam gedung itu. That is augmented reality. Atau Anda masuk satu cabang bank, Anda buka HP Anda bidik ke dalam cabang, itu kan keluar semuanya produk-produk
yang ditawarkan oleh bank itu yang sifatnya promosi. Ini adalah sesuatu yang sudah mulai tersedia sekarang ini dan lambat laun akan dipakai di mana-mana. Apakah kita mau jadi follower atau kita mau jadi first mover? Belum lagi, contoh lain lagi, misalnya apa ya? Ini, biometric recognition. Saya sudah baca ya di beberapa bank di luar negeri, kita sudah bisa belanja di mana waktu kita bayar, kita hanya kasih sidik jari kita saja, print identification. Gak lagi harus kasih kartu debit card dan pencet 6 digit passwordnya. Itulah biometric recognition ke depan, di mana biometric recognition itu bisa dari suara, bisa dari muka, bisa dari sidik jari, bisa dari iris, dari mata. That is a fact. Oleh karena itu, prepare lah untuk masuk ke era 5G. Kesimpulan kedua yang saya juga cerita adalah bahwa kalau teman-teman kita di dunia perbankan, keuangan, mau masuk go digital, ini bukan merupakan suatu pilihan, tapi adalah sesuatu yang you must dan harus dilakukan secara wholeheartedly dan tentu disupport oleh beberapa pilar budaya, innovation, customer experience, dan seterusnya. Dan ketiga, yang terakhir, tolong dicatat bahwasanya ke depan bisnis tidak hanya memikirkan aset, tapi adalah content base. Fakta hari ini sudah menunjukkan banyak sekali perusahaan yang content base jauh lebih besar daripada perusahaan yang aset. Perusahaan transportasi, misalnya Gojek, lebih besar daripada mungkin perusahaan taksi terbesar di Indonesia. Perusahaan e-commerce mungkin lebih besar daripada jaringan department store terbesar di satu negara. Perusahaan misalnya seperti WeWork, GoWork kalau di luar negeri, dia tuh bisa lebih besar dari berapa perusahaan-perusahaan developer kantor yang besar juga. That is all content based. Oleh karena itu siap-siaplah di dalam membuat strategi ke depan, pikirkan lebih banyak konten, tidak hanya bicara mengenai pertumbuhan aset. Jadi demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu cerita mengenai buku saya ini. Besar harapan saya, buku saya ini akan menambah wacana kita tentang digital banking, fintech, dan neobank. Dan saya sangat berbahagia hari ini saya bisa share buku saya dengan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya muliakan, ladies and gentlemen, wherever you are, dengan sangat mensyukuri dan bahagia, izinkanlah saya bersama Anda, bersama-sama kita menyaksikan peluncuran buku Digital Banking Revolution. Pertama dan terutama saya menyampaikan selamat atas keberhasilan dipublikasikannya buku ini. Suatu buku yang mengungkapkan perjalanan karier dan pengalaman Saudara Arwin Rashid sebagai seorang bankir yang kita juga ketahui ia adalah akademisi yang dahulu aktif di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Buku ini mengungkapkan kepada kita bahwa perjalanan suatu bank tidak bisa tanpa melakukan inovasi-inovasi yang mengikuti zamannya. Sebagai pimpinan yang tertinggi di Bank CIMB Niaga ini,
Saudara Arwin Rashid telah menunjukkan hal itu, dan ini yang perlu kita simak dari buku ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat. Hi, I'm Yaman Haddad, Ambassador of the Republic of Indonesia for Switzerland and former Chairman of OJEC. A big congratulations to Arwin Rashid for the launch of his new book titled Digital Banking Revolution. It is very timely, and I hope that his book will be an inspiration for growth of digital banking and fintech in Indonesia and elsewhere. Bapak Arwin Rashid adalah sahabat saya yang sangat menaruh perhatian di dalam digitalisasi perbankan di Indonesia, khususnya di CIMB. Bahkan sebelum banyak orang cerita tentang AI, beliau itu sudah cerita tentang AI-nisasi dalam perbankan. Maka dengan buku karya Bapak Arwin Rashid mengenai digital banking revolusi, saya kira buku ini pasti akan memberikan inspirasi yang sangat berguna bagi kita semua. Pak Arwin, selamat dan sukses. Selamat dan sukses kepada Bapak Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya, Digital Banking Revolution. Kiranya buku ini dapat memberi inspirasi bagi dunia perbankan dan fintech di Indonesia. Selamat kepada Bapak Arwin Rashid atas peluncuran buku terbarunya Digital Banking Revolution. Kiranya buku ini dapat memberikan inspirasi kepada dunia perbankan dan fintech di Indonesia. Dari Yahya Setiatmaja, selamat ya Pak Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya Digital Banking Revolution. Semoga buku ini memberi inspirasi bagi dunia perbankan dan fintech. Sekali lagi, selamat. Selamat dan sukses kepada Pak Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya Digital Banking Revolution. Kiranya buku ini dapat memberi inspirasi bagi dunia perbankan dan dunia fintech di Indonesia. Pak Arwin Rashid, congratulations and all the best for your book launch Digital Banking Revolution. Kiranya buku ini dapat memberi inspirasi bagi dunia perbankan dan fintech di Indonesia. Selamat dan sukses kepada Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya yang berjudul Digital Banking Revolution. Kiranya buku ini dapat memberi inspirasi bagi dunia perbankan dan fintech di Indonesia. Saya Lawrence Barki, Komisaris Utama PT Harum Energy dan co-founder Test Capital Group, mengucapkan selamat dan sukses kepada Pak Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya Digital Banking Revolution. Kiranya buku ini dapat memberi inspirasi bagi dunia perbankan dan fintech di Indonesia. Selamat lagi Pak Arwin. Selamat dan sukses kepada Pak Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya Digital Banking Revolution. Kiranya buku ini dapat memberi inspirasi bagi dunia perbankan dan fintech di Indonesia. A big congratulations to Pa Arwin. You have officially now launched your book, Digital Banking Revolution. We would also like to thank our special guests for all of the testimonials that you have seen. Well, and besides that, we also want to say hello and thank you to those who have joined us on the Arwin Rashid official channel. Ada Mr. Kusmayanto Kadiman, former Minister of State for Research and Technology in the United Indonesian Cabinet. There's also Mr. Rudiantara, former Minister of Communication and Information Technology. Thank you for joining us. Now, ladies and gentlemen, next we have a special digital treat for you, an augmented reality video. Let's take a look at this. Buku Digital Banking Revolution adalah buku ketiga saya setelah Danamon 180 derajat dan Telkom 3010.
Ada fenomena menarik yang dibahas buku ini. Salah satunya, mengapa dompet digital milik fintech seperti GoPay, OVO, dan Dana menjadi yang terbesar? Padahal dompet digital pertama di Indonesia bahkan Asia adalah rekening ponsel milik bank CIMB Niaga. Ada 5 pelajaran berharga di buku ini agar bank menjadi pemenang di era digital. Pertama, bank hendaknya segera bersiap menyambut era 5G di mana kemajuan artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, biometrics recognition akan berkembang makin pesat. Kedua, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan dan sebuah journey yang harus dijalankan sepenuh hati. Ketiga, bangun bisnis berbasis konten yang tak bergantung pada ukuran aset. Keempat, bangun paradigma baru seperti fintech dan neobank. Kelima, antisipasi tren neobank raksasa ke depan yang bisa didirikan dari platform media sosial maupun e-commerce. Semoga buku ini menjadi bahan diskusi yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca. Ya, itu dia augmented reality versi bukunya Pak Arwin ya. Ternyata Pak Arwin bisa bicara bisa hidup loh. Dari bukunya itu bisa hidup, luar biasa. Banyak yang nggak nyangka karena itu augmented reality. But you know what? You can do it yourself from your home. Caranya gampang banget nih Dan. Tinggal download aja langsung application-nya Digital Banking AR. That can stand for augmented reality or even Arwin Rashid. Arwin Rashid, yeah. Actually, itu digital banking application can be downloaded only from Google Play. Okay. So this is going to be quite interesting. Now, did you know also that for this whole 1 week, the proceeds of the book sales will be donated to a charity of choice. That's awesome. Yeah, that's awesome. Now, that's for 1 week. So, jika Bapak Ibu juga nanti pada minggu ini akan membeli bukunya, hasil daripada penjualan buku itu akan kita sumbangkan kepada suatu yayasan yang akan dipilih. So that's another reason to get the book ya, besides getting all the knowledge from Pak Arwin Rashid and his experiences. And besides that, you can also try the augmented reality. Yes. And you're also donating to charity. Yes, but before you actually use the augmented reality, you gotta buy the book first. You need to get the book first. The book has to be done first. Okay, that's great. So for this, before we actually go to the talk show, let's watch some of the congratulatory videos for some of Pak Arwin's friends and colleagues. Let's take a look at this. Saya Fadel Muhammad, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia MPR RI, bersama ini menyampaikan selamat kepada Pak Arwin Rashid atas karyanya Digital Banking Revolution. Setelah saya membaca dan mempelajarinya, ini saya meyakini akan sangat bermanfaat bagi dunia perbankan dan fintech di Republik Indonesia. Selamat Pak Arwin. A big congratulations to Arwin Rashid for the launch of his newest book, Digital Banking Revolution. We hope this book is an inspiration for digital banking and in particular for the fintech industry in Indonesia and beyond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bapak Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya Digital Banking Revolution. Kiranya buku ini dapat memberikan inspirasi bagi perbankan dan fintech Indonesia. Selamat. A big congratulations to Arwin Rashid for the launch of his new book titled Digital Banking Revolution. We hope that this book will be a source of inspiration for the growth of digital banking and fintech in Indonesia and around the world. Best wishes to you, Arwin. Selamat pada Pak Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya Digital Banking Revolution. Kiranya buku ini dapat menjadi inspirasi untuk dunia perbankan dan fintech di Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya Digital Banking Revolution. Sekiranya buku ini dapat memberikan inspirasi kepada dunia perbankan dan fintech di Indonesia. Selamat dan sukses pada Bapak Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya Digital Banking Revolution. Saya yakin buku ini akan mampu memberikan inspirasi pada dunia perbankan dan fintech di Indonesia, bahkan juga bagi perusahaan lain yang ingin bertransformasi ke fintech. Big congratulations to Pak Arwin Rashid for launching his book
entitled Digital Banking Revolution. I hope that this book will be a source of inspiration for the growth of digital banking and fintech in Indonesia and around the world. Selamat dan sukses untuk Pak Arwin Rashid atas peluncuran buku barunya Digital Banking Revolution. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dan media pembelajaran bagi dunia perbankan dan fintech di Indonesia. Sekali lagi, selamat dan sukses. There you have it, all the testimonials. Once again, thank you to everyone who have contributed. We also would like to welcome the ambassador, the Embassy of Kazakhstan, His Excellency, Mr. Ashkat Orazbay. Thank you so much for attending our virtual live event. So for this, I would also like to highly appreciate that everyone here has already contributed to the testimonials. And what do you think, Luisa? Well, it's been great. Like all of the videos are actually very personalized. There are some that were taken by themselves, a selfie style. Yeah, so that's amazing. There you go. Lots of them were very touching. Yeah. So thank you, everyone. Ladies and gentlemen, our next segment for this program, there will be a talk show with 3 of the panelists, which will be moderated by Denny Suryo. So stay tuned. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian talk show. Sebelum kita mulai, kami ingin menyapa juga selamat datang ke Pak Agus Martowardoyo, saat ini Presiden Komisaris dari Tokopedia. Baik, pertama-tama kami ingin juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran secara virtual para panelis yang hadir sekarang di depan kita semuanya di dalam acara book launch yang berjudul Digital Banking Revolution. Selamat sore Bapak-Bapak. Untuk panelis yang pertama, kami ingin bertanya pertama, izin kepada Pak Riswinandi dari OJK. Pak Riswinandi, bisa dengar suara saya, Pak? Ya, silakan. Mana? Baik, Pak. Barangkali dalam hal ini tadi kita sudah mengikuti juga tadi launch dan juga presentasi yang disampaikan oleh Pak Arwin. Kami juga menanyakan, Pak, kira-kira potensi fintech di Indonesia saat ini dan untuk masa depan itu seperti apa, Pak? Oke. Terima kasih, Mas Denny Suryo. Mungkin pertama-tama pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Arwin Rashid, atas peluncuran buku Digital Banking Revolution. Jadi saya belum selesai baca, tapi dari beberapa poin yang ada ini menarik sekali, terutama untuk kita yang sudah senior-senior ini harus memang merubah paradigma kita supaya tidak ketinggalan. Jadi kalau bicara perkembangan potensi fintech, saat ini fintech di Indonesia ini juga beragam ya. Jadi mulai dari yang terkait dengan sistem pembayaran, yang terkait dengan
e-commerce, kemudian juga ada data-data fintech-fintech yang menunjang industri fintech lainnya, dan juga di perbankan itu juga ada digital, kemudian ada di pasar modal crowdfunding, kemudian di non-bank itu ada peer-to-peer lending. Nah, ini memang menuntut regulator khususnya mesti bisa mengikuti perkembangannya dengan baik, karena memang teknologi ini cepat sekali pertumbuhannya. Nah, khususnya yang terkait dengan peer-to-peer lending yang kami bisa sharing, betul yang disampaikan Pak Arwin tadi bahwa pertumbuhannya sangat cepat. Jadi untuk di Indonesia ini pertumbuhan penyaluran kreditnya yang dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 datanya itu akumulasi dana yang disalurkan itu sudah mencapai 113,46 triliun. Jadi kenaikannya itu lebih dari 100%. Tetapi yang menggembirakan bahwa posisinya ini di Juni 20 outstandingnya itu 11,77 triliun. Jadi artinya memang berputar gitu ya, memang dipakai, dibayar, kemudian dipakai lagi dengan debitur-debitur yang lainnya. Nah, jumlahnya yang terdaftar dan berizin untuk peer-to-peer lending di OJK saat ini mencapai 158 platform peer-to-peer, di mana 33 sudah mendapatkan izin dan 125 terdaftar. Nah, terdaftar 100-nya. Di antara yang 33 ini ada nanti rekan kami, Adrian, yang merupakan CEO dari Investri dan Chairman dari Fintech Association. Beliau salah satu yang perusahaan fintechnya sudah berizin dan beroperasi dengan baik. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana potensinya besar sekali. Artinya memang di Indonesia ini karena wilayah jangkauan wilayahnya sangat luas dan penduduk yang memang belum bisa memenuhi persyaratan untuk berbank secara konvensional, maka fintech ini diharapkan akan bisa mengisi ruang-ruang yang ada di berbagai tempat di Indonesia ini. Tapi memang yang menjadi catatan yang perlu kita pahami bahwa di antara penyelenggara platform peer-to-peer, kemudian debitur yang akan meminjam dan investor yang akan memberikan dananya, itu memang harus punya pemahaman yang sama terhadap risiko dari pengembangan penyaluran kredit secara peer-to-peer ini. Karena memang ini juga nggak terlepas dari budaya kita di Indonesia. Sehingga kami memang perlu sangat hati-hati untuk menjaga pertumbuhan ini menjadi pertumbuhan yang sehat dan baik. Untuk catatan bagi Bapak Ibu sekalian juga bahwa sampai saat ini OJK itu kita juga membentuk bersama-sama dengan instansi lainnya yang kita sebut Satgas Waspada Investasi, termasuk di sini tugasnya adalah untuk mengawasi dan menindak kegiatan-kegiatan fintech, lebih-lebih yang terkait dengan pengumpulan atau penghimpunan dana yang tidak berizin itu dikoordinasikan untuk langsung di-ban. Nah, hingga saat ini sudah 2.000 lebih platform-platform jenis ini yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi ini. Jadi Mas Denny, kalau ditanya tadi perkembangannya sangat menjanjikan. Kita di OJK juga punya regulatory sandbox, di mana fintech-fintech yang ingin berusaha itu disaring dulu di sana. Nanti dilihat fokusnya ini kemana bidang yang akan dikembangkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mas Denny. Baik, Pak Risminandi, terima kasih atas. Jadi kelihatan ini akan berkembang sekali di Indonesia, apalagi sangat menentukan sekali perkembangan ini. Terutama tadi Bapak menyampaikan ada kenaikan sebesar 113 kurang lebih ya Pak ya, 113 triliun antara tahun 2016 sampai 2020 bulan Juli. Baik, untuk selanjutnya terima kasih lagi Pak Risminandi. Untuk selanjutnya kami ingin bertanya Pak Adrian Gunadi, apa kabar? Kami langsung saja bertanya Pak. Kabar baik Pak Denny, selamat sore Pak Riz, Pak Tigor.
Baik. Congratulations juga untuk Pak Arwin for the book launch. Ya, terima kasih Pak Adrian. Barangkali kami ingin bertanya langsung aja Pak, bagaimana sekarang menurut Pak Adrian mengenai peta kompetisi saat ini di industri fintech di Indonesia? Tadi Pak Adi sebenarnya sudah menyampaikan bahwa sekarang sudah banyak aplikasi yang masuk di OJK dan juga sudah mulai banyak diseleksi Pak. Silakan Pak. Oke, mungkin kalau kita lihat ya, jadi sebenarnya tren pertumbuhan fintech di Indonesia itu memang disebabkan oleh beberapa faktor. Tadi disebutkan juga oleh Pak Riz terkait dengan underserved market ya, baik itu dari sisi payments ataupun dari sisi lending, itu melihat jumlah yang masih sangat besar. Bahkan kalau dari data statistik World Bank, IFC menyebutkan bahwa credit gap di Indonesia itu ada sekitar 150 miliar dolar gitu. Jadi kita melihat pasar yang memang sangat potensial. Kemudian ada beberapa faktor yang kita lihat mendorong pertumbuhan fintech tersebut. Yang pasti pertama adalah regulatory support. Tadi disampaikan juga bagaimana OJK memiliki fintech office, sandbox, regulatory sandbox, dan juga terkait dengan support dari regulator terhadap industri fintech tersebut. Kedua adalah dari sisi digital adoption. I think kita tidak bisa bicara perkembangan tanpa kita bicara digital adoption. Apalagi kalau kita bicara Indonesia, hampir 50% penduduknya itu berusia di bawah 30 tahun. Mungkin kalau kita bicara, begitu mereka lahir pun, generasi Z atau generasi milenial udah sangat melek teknologi. Poin ketiga justru yang menarik adalah kita melihat perkembangan digital infrastructure, baik itu dari sisi network, bandwidth, tadi persis disampaikan Pak Arwin, karena itu menjadi fundamental ingredients for growth ya. Apalagi kita melihat bahwa yang namanya data analytics, data scientist itu menjadi suatu komoditi yang cukup berharga ya. Namun kalau kita bicara competition, I think kondisi yang kita lihat sekarang justru adalah munculnya collaboration. Apalagi kalau kita lihat market yang sedemikian besar, market yang sangat fragmented gitu ya. Jadi I think berbeda dengan negara-negara lain, kita melihat justru collaboration antar fintech players within the market. Jadi kalau tadi persis disampaikan, fintech lending berjumlah 158 yang sudah terdaftar dan berizin. Fintech payments berjumlah sekitar 50 perusahaan. Jadi kalau kita lihat memang dua pilar yang terbesar ini adalah pilar payment dan juga pilar lending ya. Jadi total sekitar 200 company. I think rata-rata kita masih melihat semangat dari collaboration atau co-opetition rather than pure competition. Karena masing-masing fintech pun juga membidik segmen yang berbeda. Tadi saya bilang marketnya sangat fragmented. Bahkan kalau kita bicara dengan bank, kita melihat trennya adalah tren collaboration instead of competition. Ini yang memang menarik untuk bisa berkolaborasi, tentunya membutuhkan satu pasti dari sisi mindset untuk collaborate, tapi juga dari sisi infrastructure teknologi juga harus open to collaboration. Jadi I think it's too early to call competition. Jadi kita melihatnya masih collaborative economy lah gitu. Baik Pak Adrian, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jadi dalam hal ini Bapak sudah menyampaikan di underserved market, di sini payment dan lending, dan masalah competition mungkin bukan kata-kata yang tepat, malah justru collaboration dengan industri lain, terutama di perbankan. Terima kasih Pak Adrian. Untuk selanjutnya Pak, kami akan melanjut ke Pak Tigor M. Siahan. Beliau adalah CEO Bank CIMB Niaga. Bagaimana Pak Tigor? Kami langsung saja mungkin bertanya. Pak Tigor, terima kasih Pak atas kehadirannya. Nah, ini tadi kita sudah mendengarkan Pak, tadi dari regulator, tadi juga kita sudah mendengar langsung juga di mereka yang Pak Adrian yang langsung berkecimpung sebagai praktisi Pak di dalam industrinya. Nah, sebagai bankir Pak, bagaimana respon dunia perbankan khususnya dengan adanya pertumbuhan bisnis fintech tadi yang Bapak sampaikan ini, yang saat ini sekarang sudah di mana-mana Pak? Apakah Bapak memang merasakan bahwa itu akan ada collaboration effort, dan kira-kira apa yang bisa kita dapatkan mengenai justru dengan perkembangannya saat ini yang sedang berjalan Pak? Terima kasih.
Mohon maaf Pak Tigor, mungkin barangkali bisa di-unmute lagi Pak. Ulang dari awal lagi, terima kasih. Sebelum. Bisa dengar Pak Tigor? We can see you, we just cannot hear you. Yep. Jadi Pak Tigor, bagaimana dunia perbankan dan bagaimana tanggapan dengan ada pertumbuhan bisnis fintech saat ini, Pak? Saya kira kita bisa backupnya, mungkin Bapak bisa telepon Pak. My handphone bisa. There's always a... Ya. Saya akan telepon Bapak ya Pak ya. Oke. Sebentar. Kita langsung. Pak Tigor bisa dengar Pak? Oh. Iya Pak Tigor, oke. Saya dengar, kedengeran? Ya, saya bisa dengar. Bagaimana nonton bisa? Oke. Baik Pak, tadi kembali lagi Pak mengenai bagaimana respon dunia perbankan mengenai adanya perkembangan fintech, dan tadi Pak Arwin juga menyebutkan dengan ada neo banking Pak, yang mungkin itu juga bisa merupakan perkembangan daripada digital banking sendiri. Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Terima kasih. Kedengeran ya, Pak Denny? Bisa kedengeran Pak. Mungkin agak lebih dekat ke mic Pak. Ya. Oke. Thank you. Oke, selamat sore Pak Rizwinandi, Pak Adrian. Dan saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat kepada Pak Arwin Rashid atas peluncuran bukunya. Ini menarik untuk saya tentu saja karena saya mendapatkan tugas menggantikan Pak Arwin di tahun 2015. Dan banyak cerita-cerita di dalam buku ini yang tadinya saya belum tahu secara detail gitu loh. Jadi sangat menarik, udah kayak novel, dan saya rasa sangat bermanfaat untuk bukan hanya untuk ke kalangan CMB Niaga tapi seluruh perbankan dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, mengenai fintech dan neobank, kalau menurut saya sih ini bagus ya. Karena dari sisi bank itu kadang-kadang kita dianggap sebagai dinosaur ya. Kita dianggap sebagai dinosaur, kita agak slow, pelan dan sebagainya. Dan begitu ada fintech dan neobank dan sebagainya, kita mesti bangun. Kita mesti merasa ada kompetisi yang lebih berat, dan saya rasa itu bagus untuk supaya kita bisa terus untuk terpacu inovasinya. Jadi yang kedua menurut saya yang bagus bahwa di market ini, especially Indonesia, seperti tadi dikatakan bahwa banyak sekali underserved market. Jadi banyak sekali yang masih underbanked dan financial institutions lainnya. Jadi saya rasa dengan lahirnya fintech tersebut akan sangat membantu untuk penetrasi financial inclusion ke masyarakat ini. Nah, kalau saya melihat mengenai bagaimana kooperasi atau kompetisi dan sebagainya, saya rasa kooperasi itu betul. Jadi kalau kita lihat dari segi perbankan ya, kita lihat simply aja, ada 3 pilarnya kan. Satu di payment exchanges, di mana perbankan itu sebagai clearing house dan payment exchanges yang sudah sangat lama, tapi sekarang banyak entrance seperti
seperti Pak Arwin tadi katakan, sekarang malah GoPay, OVO, Dana, padahal dulu CMB Niaga sebagai Rekpon itu adalah salah satu yang pertama di Indonesia dan di Asia. Jadi payment exchange itu memang banyak entrance dari fintech tersebut. Dari segi lending dan dari segi funding. Funding itu misalnya dari segi wealth management yang mungkin di negara-negara lain sudah seperti Lufax di China dan sebagainya, sudah banyak online wealth management yang sudah menjamur dan cukup banyak. Mungkin di Indonesia belum, tapi di sini yang banyak tuh di lending platformnya, yang mana seperti kita katakan tadi, bagaimana penetrasi ke underserved market itu bisa dilakukan. Nah di sini sebenarnya ini merupakan banyak cooperation yang bisa dilakukan both di payment exchanges, lending dan the funding tersebut dengan bank, melengkapi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing industri. Seperti kita tahu P2P, namanya P2P, peer-to-peer, tapi kita tahu bahwa banyak dari funding dari P2P itu sebenarnya banyak dari institusi juga. Salah satu institusinya misalnya bank. Dan di sini kooperasi seperti itu masih bisa terjalin dengan lebih baik ke depannya. Jadi saya merasa singkatnya kooperasi itu terjalin, tapi masih banyak yang bisa kita gali lagi, dan juga inovasi-inovasi yang dari fintech yang anak-anak muda ini. Kalau rambut saya juga udah mulai memutih, belum seputih Pak Arwin, tapi sudah mulai memutih. Tapi kita bisa banyak belajar dari anak-anak muda yang di fintech ini, sehingga kita bisa meningkatkan inovasi kita ke depannya. Untuk yang terakhir, mungkin dari saya lihat nih bukunya Pak Arwin udah yang ketiga. Yang pertama di Danamon, satu Telkom, yang ini rambutnya putih semua tapi masih kelihatannya masih muda semua gitu di bukunya. Saya ingin mau tahu ceritanya, rahasianya apa, mungkin di buku yang keempat mungkin. Boleh Pak, nanti kita usulkan Pak. Terima kasih Pak Tigor. Sangat senang sekali kita bisa mendapatkan sumbang pikiran dari Pak Tigor. So if I can just give you a bit of a summary. Pak Wisminandi, who is one of the regulators from OJK, he has basically mentioned that there are a lot of developments going on, particularly in the payment, e-commerce space, and then also the banking that also is part of the development of the digital platform and the digital banking landscape. And he also, which is interesting, also he mentioned that between 2016 and 2020, there has been an uptake in terms of lending to the fintech sector, and I think he mentioned something along the lines of 113 trillion rupees, which is quite a significant number, and that to him has gone up to about 100%. The other thing which is quite interesting is that he also noted that there has been an increase of companies, fintech companies that are also applying into the regulatory to get their permits and their license and so forth. So that's quite encouraging. So, and then we move to Adrian, and he is basically a founder of Investry, and he has basically mentioned about the underserved market here. And he has divided into two areas, basically the payment and the lending area. And this underserved market is quite interesting because he mentioned that early on there is a digital adoption, which is it's 50% of that digital adoption is the under age of 30. So this under age of 30 years old is really potential. And that's why it's also important that he noted that the digital infrastructure, as well as the network, and also the bandwidth as well, like what we're listening today, and this is with the support of PT Telkom Indonesia. Certainly this is one of the reasons why this is so significant. And I think the last part of it is that this question about, is this a competition, or what is a collaboration, or how do we see fintech vis-a-vis the banking sector? So apparently all the gentlemen agree that in Indonesia, the landscape right now is basically cooperation. So there is a synergistic kind of relationship between that, and Tico has also mentioned it's not true that the banking landscape right now, we're seeing banks as a dinosaur. So I think he also wants us to look at all the different possibilities, and certainly
he mentioned about the underserved market, and he also mentioned the fact that the payment exchanges here is so significant, particularly in the lending and also the funding aspect of it. And the last part is he mentioned about the peer-to-peer also lending as one of the most important areas. So he made a little side note. He says, you know, for Pak Arwin, this is like his 4th book, and he looks at all these things that he has maintained pretty much the same look for all the 4 years, from his first book all the way to his last book. And you know, Pak Tigor said, I'm going gray as well, but you know, so I want to see, you know, what is his secret in his next book about how to keep young. I think that's good. So that is for me. Terima kasih sekali lagi ke Pak Rizmi Nandi, ke Pak Adrian Gunadi, Pak Tigor Siahaan. Hadirin sekalian, sebelum kami menutup acara ini, kami masih ada satu lagi video testimonial dari sahabat-sahabat dan kolega Pak Arwin. Selamat menikmati. Selamat dan sukses kepada Pak Arwin Rashid, sahabat kita, atas peluncuran buku barunya, Digital Banking Revolution. Sukses ya bro. Kiranya buku ini dapat memberi inspirasi bagi dunia perbankan dan fintech di Indonesia. From all your friends and admirers at the Indonesia channel, congratulations on an exciting and important book. A great congratulations to Arwin-san for the launch of your new book titled Digital Banking Revolution. I hope that this book will be a source of inspiration for the growth of fintech world. A big congratulations to Pak Arwin for the launch of his new book titled Digital Banking Revolution. We hope that this book will usher in a new revolution in digital banking and fintech, not only in Indonesia, but across the world. Congratulations. Saya Mirza Aditya Suara, mengucapkan selamat kepada Pak Arwin yang telah meluncurkan buku terbarunya, Digital Banking Revolutions. Saya yakin bahwa buku ini akan sangat bermanfaat dan memberi inspirasi kepada dunia perbankan, fintech, serta masyarakat akademis yang ingin mengetahui perkembangan digital banking di Indonesia. Sekali lagi selamat dan congratulations Pak Arwin. A big congratulations to Arwin Rashid for the launch of the new book titled Digital Banking Revolution. We hope that this will be a source of inspiration for the growth of digital banking and fintech in Indonesia and around the world. Selamat atas peluncuran buku Digital Banking Revolution dari teman saya, Pak Arwin Rashid. Semoga sukses selalu. Saya yakin bahwasanya buku ini bisa memberikan kita banyak inspirasi agar supaya kita semua lebih mengerti dan semakin sukses dalam bidang penting ini. Semoga sukses. Kami dari TES Group, saya Dodi Hasril, mewakili PT TES Capital and Finance, ingin mengucapkan selamat atas peluncuran buku barunya yang berjudul Digital Banking Revolution yang fokus dalam digital banking and fintech. Selamat Pak Arwin, kami tunggu karya-karya Bapak selanjutnya untuk pengembangan di dalam dunia keuangan dan perbankan Indonesia. Salam sehat Pak Arwin, sukses selalu. Saya Bernard Simorangkir dari PT Sarana Gadai Prioritas mengucapkan selamat kepada Pak Arwin atas penerbitan buku Digital Banking Revolution, dan saya yakin buku ini akan menginspirasi banyak orang terutama di dunia perbankan. Kami yakin juga Pak Arwin masih tetap meluncurkan buku-buku barunya untuk memberikan semangat kepada semua orang yang terlibat dalam dunia perbankan. Terima kasih Pak Arwin, salam sehat dan kita tunggu buku yang selanjutnya. Halo Pak Arwin, saya Rizky Sucipto dari TES Ventura Indonesia dan TES Capital Asia. Ingin mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran bukunya Digital Banking and Revolution. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk menulis buku ini. Tetaplah menginspirasi kami, generasi muda Indonesia dan insan-insan perbankan Indonesia. Kami tunggu karya-karya Bapak selanjutnya dan sukses terus Pak Arwin. Untuk Pak Arwin, our mentor, selamat dan sukses buat peluncuran bukunya Digital Banking Revolution. Belajar dari digital savvy niaga dan tips bertahan di era fintech.
Selanjutnya, kami tunggu karya-karya Bapak berikutnya untuk pengembangan dunia keuangan dan perbankan di Indonesia. Sekali lagi, selamat dan sukses Pak Arwin. So, Louisa, tadi kita sudah menyaksikan para pembicara-pembicara, those distinguished guest speakers, and tadi juga I really enjoy talking to the panelists as well during the talk show. Dan kalau tadi kita menyaksikan buku launching dari Pak Arwin, kalau saya boleh tanya ya, buku Digital Banking Revolution sendiri itu kita bisa beli di mana itu ya? Waduh, gampang banget ya Denny ya untuk mendapatkan buku Digital Banking Revolution itu. Bisa didapatkan, bisa dibeli di toko buku Gramedia, tapi mungkin kalau dalam masa pandemi ini mau yang lebih gampang, lebih safe, bisa juga dibeli secara online lewat Tokopedia, Bukalapak, dan juga lewat Shopee, ada bukunya. Oh, jadi buku yang bicara mengenai digital, tentu kita harus juga bisa beli secara digital juga ya. Okay, so ladies and gentlemen, that ends our last segment of our program today. Para hadirin sekalian, demikianlah akhir dari acara book launching Digital Banking Revolution oleh Bapak Arwin Rashid. Saya Luisa Kusnandar mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. And I'm Denny Suryo, your host. Thank you so much for attending our book launch today. On behalf of all of us, we wish you all the best and we apologize for any shortcomings for conducting this event. So for Louise and I, it's thank you and goodbye.